Paham sampai di sini? Yang keempat, bahwa dia beramal dengan doa, berdoa, tapi nggak sungguh-sungguh, maka tidak manfaat doanya. Doa tapi nggak sungguh-sungguh. Doa tuh minta sama Allah, memohon kepada Allah. Artinya berdoa itu ciri bahwa kita lemah, tanda bahwa kita itu hambanya Allah. Kalau lemah, dia butuh Allah, dia butuh pertolongan Allah, maka dia berdoa. Nah, kalau nggak sungguh-sungguh, coba kalau anak ibu datang ke ibu, ya datang nih, dia minta sesuatu tapi nggak sungguh-sungguh, ya mak, duit dong, tapi ambil ketawa cengengesan, ngelihatnya kemana-mana, nggak ngelihat ke kita, sungguh-sungguh nggak mintanya. Tapi kalau datang, ya sambil ngecup kening kita, anak kita tuh, ya duduk bersimpuh di hadapan kita, wajahnya tertunduk, kemudian anak kita itu berkata, mamahku yang cantik, misalnya ya, ummiku yang soleha, aku punya kebutuhan. Apa pengen Muna? Kebutuhan Muna, kebutuhanku adalah jajan. Halo, minta duit dong Umi cantik, dikasih nggak? Ya, kalau begitu ya. Atau pakai caranya yang ekstrim, saking dia itu pengennya, sungguh-sungguh dianya. Ya, sungguh-sungguh apa? Nangis tuh anak. Ya. Di apa? Bajunya ditarik-tarik, "Ma, jajan, Ma, jajan, Ma." Kata emaknya, "Entar dulu Ma lagi masak." Dia guling-gulingan di bawah. Muter-muter guling-gulingan di bawah. "Ma, jajan, Ma," sambil teriak-teriak. Emaknya kan akhirnya, "Iya, nih kan." Sama kalau kita berdoa kepada Allah harus sungguh-sungguh. Jangan mulut lisannya berdoa, hatinya kemana-mana, wajahnya kemana-mana. Allahumma ghfirli, misalnya ya, Rabbana ghfirli, tapi hatinya lagi mikirin ayam geprek enak nih buat makan siang. Berarti nggak sungguh-sungguh. Kalau dia minta sama Allah, lahiriahnya minta juga batinnya yang benar, sungguh-sungguh mintanya. Ya, bukti kesungguhan permintaan itu diulang-ulang. Ya, maka Imam Ash-Shibli rahmatullah alaih, beliau berkata, kalau doa itu sebaiknya diulang 3 kali. Contoh, kita mau doa apa? Doa minta amalnya diterima sama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan cuma sekali, 3 kali, biar dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang sungguh-sungguh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tapi nggak tahu artinya, ya nggak sungguh-sungguh juga. Biar sungguh-sungguh, selain diulang 3 kali, juga hatinya, ya, pikirannya nggak kemana-mana, dan dia faham apa yang diminta di hadapan Allah. Nah, kalau doa tuh harus sungguh-sungguh, karena doa itu memohon dan meminta kepada Allah. Maka tidak bermanfaat, nggak ada gunanya doanya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, wa la yaruddul qada'a illa ad-du'a, fa'alaikum bid-du'a. Doa itu sangat bermanfaat terhadap takdir-takdir Allah yang sudah diturunkan maupun yang belum diturunkan oleh Allah. Takdir itu ada yang sudah diturunkan, artinya udah kejadian. Ada juga yang belum diturunkan oleh Allah, belum kejadian takdir itu. Nah, doa itu sangat bermanfaat untuk
yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi dari takdir-takdir Allah. Wala yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir ketentuan Allah melainkan hanya dengan doa. Fa'alaikum bid-du'a, maka wajiblah bagi kalian banyak-banyak berdoa. Artinya bagaimana? Artinya doa itu memberikan kemanfaatan kepada kita, dapat merubah takdir-takdir yang sudah atau yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa itu bermanfaat terhadap takdir-takdir Allah tadi kalau doanya sungguh-sungguh. Tapi kalau doanya tidak sungguh-sungguh, maka tidak ada kemanfaatan di dalam merubah atau mewarnai takdir Allah. Paham ya? Contoh takdirnya, ketentuan Allahnya bahwa sholat subuh tadi kita itu enggak diterima Allah. Na'udzubillahi min. Kita udah mau sholat zuhur kan ya. Tadi sholat subuh, ternyata sholat subuhnya sambil ngantuk, enggak fokus, enggak khusyuk, niatnya ya enggak bener, kondisi hatinya kemana-mana, wudhunya juga enggak sempurna misalnya ya, sehingga menyebabkan sholat itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kita berdoa nih, ya Allah, sekarang misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jangan kau hilangkan pahala amal di dalam salat subuhku yang tadi. Duhai Allah, terima ya Allah, terima salat subuhku tadi. Misalnya ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu yang tadinya tidak diterima bisa jadi diterima dengan doanya. Faham maksudnya? Ini bermanfaat terhadap perkara yang sudah terjadi. Kalau bermanfaat terhadap perkara yang belum terjadi, misalnya di bulan Safar Allah tetapkan 70.000 bala bencana musibah diturunkan ke langit dunia, catatan itu ya, untuk selama setahun ke depan. Maka kita disunnahkan membaca sholawat mubram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa' anna minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, 100 kali. Bisa jadi harusnya beberapa menit ke depan, mangga. Oh iya, mangga, silakan Ibu. Harusnya misalnya naudzubillahi min, beberapa menit ke depan uang kita hilang 5.000 rupiah. Naudzubillahi min. Tapi gara-gara berdoa minta kepada Allah dengan salawat mubrom, berdoanya biar itu takdirnya berubah, akhirnya nggak hilang duitnya. Paham maksudnya? Ini belum kejadian, takdirnya belum, tapi dapat dirubah takdir itu menurut baginda Rasulullah SAW dengan doa. Tapi itu pun bisa bermanfaat merubah takdir Allah, ketetapan dan ketentuan Allah kalau berdoanya sungguh-sungguh. Anak kita pecicilan banget misalnya ya, dibilangin susah, doa aja terus dan sungguh-sungguh doanya. Bisa jadi beberapa saat yang akan datang itu anak dirubah Allah menjadi anak yang menurut, anak yang solih solihah. Ya Rabbal, paham?